Ada apa toh nak? Kok kalian membicarakan setan itu? Tadi malam saya dan teman saya melihat Kromo Leombo lewat jalan desa ini. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, pada kali ini ada sebuah cerita nih yang ditulis oleh Wahyu yang berjudul Kromo Leo. Jadi Kromo Leo itu merupakan hantu rombongan pengiring jenazah, dan gak sedikit nih banyak dari warga yang melihat penampakan tersebut lengkap dengan keranda mayatnya yang lagi diiringin sama sosok rombongan pengiring jenazahnya. Nah, ada nggak sih dari kalian ini yang pernah dengar atau bahkan punya pengalaman tentang hantu Kromo Leo ini? Bisa banget komen di bawah. Sebelum gue mulai, kayak biasa, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan subscribe. Tekan tombol subscribe dulu buat yang belum. Jangan lupa like yang banyak sama komen yang banyak, biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2002. Semua nama tokoh dan lokasi sudah disamarkan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Malam itu hujan turun gak tanggung-tanggung, udah deres disertain juga sama angin kenceng. Karena itulah si Suno sama kedua orang temennya tuh, si Ruslan sama Tejo, gak bisa pulang dari warung Sartinem, si penjual wedang di desa sebelah. Karena saking kerasnya, Sartinem yang punya warung sampai bilang kayak gini ke mereka. Mas, kemari saja berteduh di dalam. Jangan di luar, hujannya lebat. Oh iya mbak, ayo Jo, no kita ke dalam aja. Saat itu udah sekitar jam setengah 9 malam. Biasanya sih warung Sartinem ini udah tutup. Tapi saat itu dia belum tutup karena emang dia ngelihat si Ruslan, Tejo, sama Seno ini nggak bisa pulang karena hujan deras. Ya udahlah, warung dia dibuka aja supaya mereka bisa berteduh di sana. Nah, pas lagi nunggu hujan reda ini, si Sartinem nanya kayak gini ke mereka. Mas, siang tadi ada yang meninggal karena hanyut di sungai saat memancing. Kalian sudah tahu belum? Opo iya, Nem? Iya mas, tadi sore ramai di sini. Hah? Lalu gimana? Apa sudah dimakamkan? Nah, itu mas. Aku sendiri tidak tahu. Harusnya sih sudah. Tapi kok nggak ada rame-rame lewat depan warung? Sartinem kelihatannya bingung karena emang biasanya kalau ada orang yang meninggal tuh pengen dikuburin di area pemakaman, biasanya ngelewatin jalanan di depan warung. Tapi saat itu nggak ada. Nah, si Tejo juga keingetan nih, pas dia lewat area pemakaman tadi, dia tuh juga nggak ngeliat ada orang yang lagi dikuburin. Singkat cerita, sekitar hampir 1 jam hujannya itu udah agak redaan. Nah, si Ruslan, Tejo, sama Seno setelah bayar wedangnya tuh pamit buat balik naik sepeda ontel mereka ke rumah masing-masing. Tapi mereka pulang tanpa tahu apa yang sedang menunggu mereka di malam itu.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Setelah hujan agak redaan, baliklah tuh mereka bertiga. Rumah si Ruslan, Tejo, sama Seno ini emang berdekatan. Tapi kan masalahnya, jarak rumah mereka ke warung Sartinem ini lumayan jauh. Apalagi mereka naik sepeda ontel. Dan juga mereka itu beda desa. Genjot lah tuh mereka sepeda di malam itu sambil ngelewatin kayak banyak genangan air. Sebenarnya mereka udah biasa ya pergi malam-malam kayak gitu. Tapi ada yang beda di malam ini. Saat lagi naik sepeda, mereka mengalami sebuah kejanggalan. Suara apa itu yo? Loh, iya suara apa itu ya? Seperti suara burung, tapi aku tidak tahu burung apa. Oh Jojo, Kromoleo. Bener-bener si Tejo, bisa-bisanya dia bilang itu Kromoleo. Belum tahu aja nih dia kayaknya. Lanjut jalan lagi lah nih mereka. Jalan tuh sampai area jalanan tuh yang tadinya pemukiman warga berubah nih. Jadi kiri kanannya sekarang persawahan. Buat kalian yang pernah lewat sawah pasti kalian tahu kan di situ gelap banget, nggak ada cahaya lampu jalan kiri dan kanan. Ditambah lagi pada saat itu bener-bener udah nggak ada orang yang lewat. Sampai-sampai di satu titik si Tejo ini nyium ada bau kembang sama kayak bau busuk banget di hidungnya. Buset, bau apaan nih? Ternyata mereka bertiga ini sama-sama nyium bau busuk itu ya emang karena nyengat banget saat itu. Dan di saat mereka lagi bingung-bingungnya nih sebenarnya bau ini dari mana sih? Pas mereka lagi nyari-nyari tuh di mana sih sebenarnya sumber baunya. Samar-samar dari kejauhan mereka tuh mendengar ada suara. Suara itu makin lama kayak makin dekat. Mereka ngeliat ada kayak rombongan pembawa keranda mayat yang ngomong oleo, oleo, oleo. Kagetlah mereka bertiga di situ. Yang biasanya cuma denger dari mulut ke mulut doang. Kali ini mereka bener-bener ngeliat tuh di hadapan mereka langsung. Ada keranda mayat yang lagi digotong sama orang-orang yang ngomong oleo, oleo. Iya masalahnya ngapain juga kalau orang normal gotong keranda mayat malam-malam sambil ngomong oleo, oleo. Jadi yang dilihat Ruslan pada saat itu adalah kerandanya itu kayak ditutupin kain hitam gitu. Dan orang-orang yang menggotong keranda mayatnya ada ikat kain di kepalanya. Orang-orang yang lagi gotong keranda mayat itu wajahnya sih kelihatan pucat. Dan mereka tuh kayak hanya berpandangan lurus aja gitu loh. Gak perhatiin di kiri kanannya ada apa sambil terus berjalan. Bener-bener ngeri banget saat itu yang dialami oleh mereka bertiga. Makanya tuh si Ruslan, Tejo, sama Seno cuman bisa diem doang. Ngeliat ada Kromoleo. Mereka pun menepikan tuh sepedanya di jalan sambil gak lama rombongan tersebut pun melewati mereka. Saat sudah hampir melewati, suaranya itu benar-benar menakutkan dan terdengar di telinga. Oleo, 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 oleo. Kira-kira apa yang bakal terjadi dengan mereka? Situasi malam itu bener-bener mencekam banget kalau kata Tejo. Tapi di situ pas Kromoleo itu ngelewatin mereka, Tejo itu keingetan sama satu hal. Jadi ada kepercayaan warga sekitar barang siapa yang melihat atau menemui Kromoleo ini, maka ia harus mengikuti Kromoleo itu sampai di ujung desa. Tujuannya ya agar Kromoleo itu tidak berhenti di salah satu rumah warga yang akan menyebabkan warga tersebut meninggal dunia. Buruan,
kita ikutin dari belakang. Kamu sudah gila apa gimana? Ngajak ngikutin setan. Kalau ngikuti perempuan mah wajar aja. Kamu itu pura-pura tidak tahu apa gimana, Taurus? Kamu tidak ingat dengan kata-kata orang tua di sini. Siapa saja yang bertemu Kromo Leo harus diikuti sampai keluar dari desa, agar tidak ada bencana atau warga desa sini yang mati diambil nyawanya sama setan-setan itu. Si Tejo ngomong kayak gitu ya sebenarnya dia takut juga. Tapi ya balik lagi, itu kan kepercayaan dia sama warga sekitar mengenai Kromo Leo ini. Ya udah, mau nggak mau daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ngikutin lah tuh mereka rombongan Kromo Leo itu dari kejauhan. Jalanlah tuh mereka ngikutin rombongan Kromo Leo itu. Si Seno diem-diem nih ngeliat kayak orang yang di depan rombongan itu ngebawa kayak tempayan. Dia sempet nanya tuh sama yang lain, itu ngapain ya orang yang di depan itu bawa tempayan? Tapi yang lainnya juga nggak tahu kenapa orang itu bawa tempayan. Singkat cerita, jalanlah terus mereka itu ngikutin rombongan Kromo Leo dari kejauhan. Dan ketika udah di ujung desa, mereka tuh balik ke rumah masing-masing tanpa ada kejadian di luar nalar lagi. Keesokan harinya, mereka bertiga tuh langsung kumpul lagi tuh, ngebahas kejadian Kromo Leo semalam. Nah, di sini nih, ada seorang nenek tua, sebut aja Mbok Sarmi, yang ngedenger mereka itu lagi ngebahas Kromo Leo. Ada apa toh nak? Kok kalian membicarakan setan itu? Tadi malam, saya dan teman saya melihat Kromo Leo, Mbok. Lewat jalan desa ini. Mbok Sarmi bingung tuh ngedenger ucapan Tejo barusan. Tapi ternyata disinilah semuanya terungkap. Jadi di malam itu, sebelum mereka bertiga melihat ada gerombolan Kromo Leo, Mbok Sarmi sudah melihatnya duluan. Jadi pas Mbok Sarmi ini lagi ke toilet yang ada di luar rumah, disitulah ia melihat rombongan Kromo Leo. Mbok Sarmi melihat rombongan Kromo Leo itu berhenti di salah satu rumah warga, Pak Amin. Tapi saat itu Mbok Sarmi itu nggak berani ngikutin mereka hingga keluar desa, karena emang kakinya nih udah nggak sanggup juga buat jalan terlalu jauh. Jadi ternyata Kromo Leo ini sempat berhenti di rumah Pak Amin. 3 hari kemudian, Tejo mendapatkan kabar kalau Pak Amin meninggal dunia secara tidak wajar. Entahlah, apakah ada hubungannya dengan hantu Kromo Leo ini, atau memang itu sudah jadi suratan takdir dari Pak Amin. Pasca kejadian itu, berita tentang Kromo Leo ini jadi pembicaraan yang hangat tuh di warga desa. Sampai-sampai ada warga nih yang ditugaskan buat jaga malam. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu hantu Kromo Leo itu muncul lagi dan membuat masyarakat resah. Tapi kenyataannya hingga berminggu-minggu lamanya nih hantu Kromo Leo nggak muncul kembali di desa itu. Dan barulah di situ, warga kembali bisa tenang tinggal di rumah bersama keluarganya. Itu dia guys, sebuah cerita yang ditulis oleh Wahyu ya, yang berjudul Kromo Leo. Dimana ternyata urban legend ini ada juga yang pernah mengalami kisahnya. Gue ucapin terima kasih nih buat Wahyu yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor yang sama, atau misal pengalaman horor yang lain, bisa banget loh komen di bawah. Karena kita beberapa kali ya pernah mengundang narasumber dari komen di YouTube RJ5. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.